Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Suparti Timbul. Kali ini saya akan menyampaikan sinopsis dari sebuah novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Bagian pertama. Ini adalah sebuah novel yang sangat menggugah. Siapapun yang membacanya akan termotivasi dan merasa berdosa jika tidak mensyukuri hidup. Silahkan disimak ya, semoga dapat menghibur dan bisa memetik nasihat di dalamnya. Bab 1. 10 murid baru. Pagi itu adalah hari pertamaku masuk sekolah di SD Muhammadiyah, SD yang paling miskin di Belitung. Para orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Mereka sebagian dari orang tua yang sadar akan pendidikan anaknya. Banyak dari mereka yang memilih mempekerjakan anak-anaknya menjadi buruh atau kuli daripada bersekolah. Awalnya, kami tampak senang menikmati suasana di sekolah dengan bangunan tua yang sudah doyong mau roboh. Namun, suasana menjadi sangat mencemaskan dan hampir membuat kami mengurungkan bersekolah. Bapak Kepala Sekolah Hervan Effendi Nur dan Ibu Guru Muslimah Hafsari semakin gelisah dan khawatir. Berulang-ulang menghitung banyak murid. Baru 9 orang. Guru-guru sederhana yang penuh pengabdian ini semakin gelisah dan risau, sebab pengawas sekolah dari Dikbud telah memperingatkan jika SD Muhammadiyah ini memperoleh murid kurang dari 10 orang, maka sekolah yang paling tua di Belitung ini harus ditutup. Pak Hervan dengan sabar dan tatapan kosong menenangkan Bu Mus yang wajah dan tubuhnya penuh peluh. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga pukul 11. Waktu menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit. Namun banyak murid masih 9 orang. Semangat besarku runtuh. Sahara yang sudah memakai seragam dan peralatan sekolah lengkap menangis terisak-isak di pelukan ibunya. Kami 9 anak tak jadi sekolah. Suasana genting semakin pilu. Pak Hervan dengan muram menyalami para orang tua sambil menepuk-nepuk pundaknya untuk membesarkan hati. Bu Mus berurai air matanya. Tamat riwayat sekolah tercintanya dan pupus harapan kami untuk dapat bersekolah hanya karena kurang 1 murid. Ketika Pak Hervan hendak mengucap salam, tiba-tiba Taprani berteriak sambil menunjuk ke halaman sekolah. "Harun!" Semua terperanjat dan menoleh ke arah halaman sekolah. Dia Harun, anak laki-laki, tinggi, kurus, dengan kondisi fisik tak normal. Dia anak laki-laki jenaka berusia 15 tahun, teman bermain kami yang mengalami keterbelakangan mental. Dia penyelamat harapan kami agar dapat bersekolah di SD Muhammadiyah yang tertua ini. Bab 2. Antediluvium. Bu Muslimah yang beberapa menit tadi sembab
dengan peluh di seluruh tubuh, kini tampak ceria, cantik dan harum. Bu Mus mengatur tempat duduk kami yang masih ditunggui para orang tua. Ternyata aku ditempatkan duduk sebangku dengan Lintang, anak laki-laki kecil, kotor, berambut keriting merah yang sejak pagi tadi meronta-ronta dalam dekapan ayahnya. Rupanya ayahnya seorang nelayan yang hidup miskin dari komunitas Melayu. Ayah Lintang berharap putra pertamanya itu dapat mengubah nasib, terangkat dari endemik kemiskinan di komunitasnya. Lintang harus bersepeda sejauh 40 km dari pedalaman Belitung melewati daerah rawa-rawa dan nipah yang seram dan berbahaya karena banyak buaya di sana. Ya, anak sekecil itu harus mengayuh sepeda sejak subuh agar tidak terlambat ke sekolah. Sandal Cunghai dari ban karet yang sudah aus menemani langkahnya. Hari ini cemas, senang, gugup, malu, guru baru dan teman baru bercampur aduk. Dan sepatu baruku yang membuat perasaan ngilu. Ayah Lintang, pria cemara angin itu, tampak gamang membayangkan kehancuran hati anaknya jika sampai drop out di kelas 2 atau 3 SMP karena faktor biaya dan tuntutan nafkah. Bagi ayah Lintang, pendidikan adalah enigma sebuah misteri. Sebab dari 4 garis generasi yang diingatnya, baru Lintang yang bersekolah. Generasi kelima sebelumnya adalah masa antediluvium, suatu masa yang amat lampau ketika orang-orang Melayu masih berkelana sebagai nomad, berpakaian kulit kayu, dan menyembah bulan. Bu Mus mengatur tempat duduk kami sesuai kesamaan. Aku dan Lintang sama-sama berambut ikal. Taprani dengan Mahar karena sama-sama tampan. Borek dengan Kucai karena sama-sama susah diatur. Sahara dan Akyong. Hal yang tak pernah kulupakan. Pagi itu aku menyaksikan seorang anak pesisir melarat, temanku sebangku, untuk pertama kalinya memegang pensil dan buku yang keliru. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, apapun yang ditulisnya merupakan buah pikiran gemilang. Ia akan menjadi seorang yang jenius yang pernah aku jumpai seumur hidupku. Bab 3. Inisiasi. Sekolahku SD Muhammadiyah adalah salah satu dari ribuan sekolah miskin yang tak pernah dikunjungi apalagi diperhatikan oleh pemerintah, pejabat atau para dewan. Paling hanya petugas dari Dinas Kesehatan yang menyemprot nyamuk dengan DDT secara berkala. Sekolah kami pagi digunakan untuk SD Muhammadiyah dan sore untuk SMP Muhammadiyah. Oleh karena itu, kami akan selalu bersama dan dengan tempat duduk yang sama selama 9 tahun. Tak ada P3K di sekolah. Obat andalan kami adalah APC, tablet bundar putih besar seukuran kancing jas, obat segala penyakit.
Itulah keadaan sekolah kami. Atapnya yang bocor, berdinding papan, berlantai tanah, pintunya tak pernah dapat dikunci, hingga tempat menyimpan ternak di malam hari. Pak Harvan, Bu Mus, ialah orang-orang sederhana penuh pengabdian yang terus bertahan di sekolah seperti ini. Mereka tak mendapat imbalan hanya demi syiar Islam. Pak Harvan keturunan raja, namun hidupnya sangat sederhana. Baju takwa hijau yang dipakainya sudah memudar, celananya lusuh karena sering dicuci, ikat pinggang plastik yang sudah banyak lubangnya masih melilit di pinggangnya. Awalnya, anak-anak takut dengan penampilan Pak Harvan. Namun, ketika beliau berbicara, bercerita dengan kata-kata mutiara yang puitis, kami terkesima. Pelajaran moral pertama kali yang kudapat dari cerita Nabi Nuh. Jika tak rajin salat, maka pandai-pandailah berenang. Cerita perang Badar yang sangat memukau, cerita Jubair bin Awam, dan sejarah berdirinya sekolah Muhammadiyah di Belitung, Sumatera Selatan. Pak Arvan, pria yang kenyang pahit getir perjuangan dan kesusahan hidup, bijak, berani mengambil resiko, sangat mengesankan, yang menjadi sahabat dan pembimbing spiritual murid-muridnya.